Hai, saya X. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film A Quiet Place 2018. Bagaimana dengan alur ceritanya? Simak aja videonya berikut ini. Film diawali dengan sebuah keluarga yang sedang mencari cadangan obat dan makanan di sebuah minimarket terbengkalai. Sang ibu bernama Evelyn, suaminya bernama Lee, putri mereka bernama Regan, putra mereka bernama Marcus, dan si bungsu bernama Beau. Terlihat di sini, sang ibu sedang memberi obat kepada Marcus. Dirasa persediaan sudah cukup dan langit mulai gelap, mereka pun berencana untuk pergi. Namun si bungsu meminta kepada ayahnya agar bisa membawa sebuah mainan pesawat. Sang ayah melarangnya, karena suara dari mainan itu bisa memancing kemunculan sebuah makhluk yang berbahaya. Regan yang tak tega melihat adiknya sedih lalu memberikan pesawat itu kepada Beau dengan mencopot terlebih dahulu baterai dari mainan tersebut. Regan pun menyusul sang ibu dan sang ayah tanpa disadari olehnya. Beau telah mengambil baterai yang tadi diletakkan olehnya. Saat mereka berjalan melalui sebuah jembatan, tiba-tiba Beau menyalakan mainan tersebut. Mereka pun terdiam. Ayahnya pun langsung mengejar Beau untuk menyelamatkannya. Namun, naas, monster itu lebih dulu menangkapnya. Beau pun tewas. A Quiet Place pun dimulai. Regan sedang berbaring di sebuah rumput. Evelyn pun menghampirinya. Ada seseorang yang sedang mengawasi mereka melalui kamera CCTV, yakni Lee. Lee pun memasang banyak CCTV di halaman rumahnya. Hal ini dilakukan agar dia lebih bisa memantau keluarganya. Terlihat juga di dalam ruangan Lee terdapat analisis ia terhadap makhluk tersebut. Sid pun memperlihatkan Evelyn dalam sebuah ruangan dengan kondisi perut yang membesar. Ia sedang hamil. Evelyn pun terlihat seperti sedang merenung sambil memainkan mainan anak-anak. Lee pun sama. Ia terlihat sedang merenung di sebuah mercusuar. Singkat cerita, mereka pun makan malam bersama. Setelah makan malam, Regan dan Marcus lanjut main monopoli. Tidak sengaja, Regan menyetukan petromak yang masih menyala dan membuat sebuah kain terbakar. Lee pun segera memadamkan api tersebut dan tidak sengaja membuat suara gemuruh. Mereka pun terdiam sejenak. Lee pun segera mengintip jendela dan syukurlah hanya sepasang tikus. Namun terlihat ketika tikus-tikus itu melewati halaman dari rumah itu, tiba-tiba tikus itu diinjak oleh tangan dari monster tersebut. Lee pun terlihat sedang meneliti sebuah alat bantu untuk Regan. Ketika itu pun Evelyn datang dan memeluk Lee dari belakang untuk menenangkan hati sang suami. Keesokan harinya, terlihat Lee sedang menaburkan sebuah pasir. Di ruangan lain, Evelyn sedang mengecek kondisi dari bayi yang ada di dalam kandungannya. Sedangkan Regan sedang berusaha untuk masuk ke dalam ruangan Lee. Namun, segera Lee mencegahnya. Regan pun menjelaskan kepada ayahnya bahwa ia ingin masuk ke dalam ruangan tersebut. Namun ayahnya tetap melarangnya. Ayahnya pun menjelaskan kepada Regan bahwa ia sedang mengerjakan sebuah alat bantu dengar untuk Regan, namun alat itu belum sepenuhnya selesai. Regan pun terlihat sangat kesal dengan sang ayah, namun sang ayah tetap memberikan alat itu untuk Regan. Scene pun berganti memperlihatkan Evelyn yang sedang mengajar Marcus. Sang ayah pun datang mengajak Marcus untuk berburu. Regan ingin ikut, namun ayahnya melarangnya karena ia ditugaskan untuk menjaga sang ibu di rumah. Di dalam kamar, Regan pun terlihat sedih dan memasukkan barang-barangnya ke dalam tas untuk berencana melarikan diri dari rumah. Scene pun berganti. Terlihat sang ayah sedang mengajak Marcus ke atas sebuah air terjun. Mereka pun berbincang di sana. Ketika selesai menjemur pakaian, Evelyn pun bergegas untuk menemui Regan. Ia pun tak menemukan Regan di rumah. Terlihat Regan sedang berjalan menuju jembatan, yang dimana itu adalah tempat adiknya ditangkap makhluk itu. Ia pun segera mengambil mainan pesawat itu, lalu memotong kabel suara mainan itu, dan meletakkan pesawat itu di atas makam adiknya. Scene pun kembali ke Marcus yang sedang dalam perjalanan pulang dengan ayahnya. Marcus menemukan sebuah rumah di dalam hutan, dan menemukan seorang kakek-kakek yang sedang meratapi istrinya yang tewas diserang makhluk itu. Lee pun memperingatkan agar kakek itu untuk diam. Namun kakek itu justru malah berteriak dan membuat makhluk itu datang lalu membunuhnya. Kembali ke dalam rumah.
terlihat Evelyn yang sudah mengeluarkan air ketuban. Ia pun segera berlari ke ruangan bawah tanah. Ketika turun tangga, tanpa sengaja kaki Evelyn tertancap sebuah paku. Ia pun segera menekan tombol bahaya. Namun, ketika ia akan beranjak ke atas, tiba-tiba monster itu pun muncul. Ia pun berusaha sembunyi dan mencoba menahan rasa sakit di kakinya. Terlihat, monster itu pun sudah masuk ke dalam ruangan itu. Lee yang melihat tanda bahaya telah aktif, ia pun segera berlari untuk menolong Evelyn. Lee pun memerintahkan Markus untuk menyalakan petasan. Ketika petasan meledak, bersamaan itu Evelyn pun berteriak. Regan pun terbangun dan tersadar ada bahaya yang sedang mengancam ibunya. Lee pun dengan shotgunnya segera berlari mendekati untuk menyelamatkan istrinya. Di dalam rumah, Lee tidak menemukan istrinya. Ia mengira istrinya telah tewas karena melihat darah yang berada di sebuah petak. Saat ia sedang merenung, tiba-tiba muncul sebuah tangan di sebuah kaca. Dan ternyata itu adalah Evelyn yang sudah melahirkan. Di sisi lain, Markus sedang berada di sebuah ladang. Tiba-tiba ladang itu pun bergerak. Markus pun berlari sekencang mungkin agar tidak tertangkap makhluk tersebut. Namun, ia pun tanpa sengaja menabrak sebuah ban traktor. Scene pun kembali memperlihatkan ketika Lee sedang menggendong istrinya menuju sebuah gudang di tengah ladang diikuti oleh makhluk itu. Di sisi lain, Regan melihat sebuah senter menyala di sebuah ladang. Tiba-tiba muncul makhluk ganas itu di belakangnya. Dan tanpa ia sadari, alat bantu dengar dari ayahnya pun berhasil menyelamatkannya. Ternyata makhluk tersebut tidak tahan dengan suara berfrekuensi tinggi. Di dalam ruangan, Lee dan Evelyn pun berbincang dan meminta maaf karena tidak bisa menjaga Regan. Di sisi lain, Regan pun berhasil menemukan sang adik. Ia pun mengajak Markus untuk naik ke atas mercusuar. Mereka pun membakar api di sana agar sang ayah bisa melihatnya. Lee pun segera keluar dari ruangan itu dan bergegas ke ruangan pribadinya. Ia melihat di CCTV lokasi dari kedua anaknya. Tanpa disadari, air di dalam ruangan yang didiami oleh Evelyn tiba-tiba banjir, dan di sana terdapat makhluk itu yang sedang mengintainya. Ketika di atas mercusuar, Markus dan Regan terlihat adu mulut. Dan saat Markus akan pergi, tiba-tiba ia salah melangkah dan jatuh di tumpukan jagung. Karena ia tak ingin melakukan kesalahan kedua kalinya, Regan pun segera menyelamatkan adiknya tersebut. Namun saat mereka menyelamatkan diri, tiba-tiba makhluk itu pun muncul dan mereka pun bersembunyi di balik besi. Makhluk itu pun pergi karena alat dengar dari Regan berfungsi. Saat mereka selamat, mereka pun segera berlari kepada sang ayah. Namun tiba-tiba terdengar suara langkah dari makhluk itu. Lee pun memerintahkan kedua anaknya untuk bersembunyi di dalam mobil. Ia pun mengorbankan dirinya untuk keluarganya. Ketika makhluk itu menyerang Lee, tanpa pikir panjang, Markus pun segera menjalankan mobil tersebut yang mengarah menuju rumah. Markus dan Regan pun segera masuk ke rumah dan kembali bertemu dengan Evelyn. Mereka pun diperintahkan ibunya untuk bersembunyi di ruangan bawah tanah untuk menjaga adik mereka. Namun terlihat makhluk itu pun ikut berada di ruangan. Evelyn pun bersiap dengan shotgunnya. Regan yang merasa ingat dengan kelemahan makhluk itu, segera membunyikan alat frekuensi miliknya. Makhluk itu pun terlihat merasa kesakitan. Saat itu juga Evelyn menembak kepala makhluk itu. Makhluk itu pun tewas. Mereka pun saling tatap dan film pun selesai. Bagaimana dengan alur ceritanya? Apakah cukup menarik? Untuk saya pribadi, film ini memperlihatkan jiwa asli dari sosok sang ayah. Sampai manapun, ia akan selalu menjaga keluarganya walaupun dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Mungkin cukup sekian pembahasan alur cerita film A Quiet Place. Mohon maaf bila ada kesalahan saat pembawaan cerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya X. Bye.